Halo teman-teman, selamat datang kembali di Wekpop Media Tech bersama saya Bayu BS yang akan menemani Anda di tutor kursus Word part kedua. Nah, sebelumnya di part pertama saya sudah membuat kursus tentang bagaimana dan apa saja sih bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word, mulai dari menu ribbon, mulai dari tampilan, kemudian workspace dan lain sebagainya. Nah, buat yang belum menonton videonya silahkan tonton part pertama dulu, baru lanjut di part kedua ini. Nah, di part kedua ini saya akan membahas bagaimana cara membuka Microsoft Word, bagaimana cara membuat dokumen baru, kemudian bagaimana juga cara membuka dokumen lama yang sudah ada di file komputer kita. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis file yang ada pada Microsoft Word. Kemudian bagaimana juga cara menambahkan Microsoft Word pada menu taskbar. Nah, taskbar itu adalah bagian yang ada pada komputer di bawah ini. Nah, ini adalah taskbar. Oke, kita mulai setelah intro berikut ini. Oke, nah yang pertama adalah kita akan membuka Microsoft Word. Nah, sebenarnya kalau sekarang itu zamannya sudah berubah, di mana Microsoft Word itu sudah disatukan dengan aplikasi Office yang lain seperti Excel dan PowerPoint ke dalam satu aplikasi yang bernama Microsoft 365. Nah, tapi di sini saya akan masih menggunakan Microsoft versi lama, Microsoft Word versi lama, di mana Word dan Excelnya ini masih terpisah, dan mungkin juga di komputer kawan-kawan masih terpisah. Nah, bagaimana sih cara membukanya? Nah, ini baik di Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Silakan pergi ke menu Start. Nah, atau klik pada menu pencarian. Nah, biasanya setelah menu Start itu ada menu pencarian. Klik saja pencarian, kemudian ketikkan saja Word. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, kemudian cara untuk menambahkannya ke taskbar di sini, kita klik kanan. Kemudian pilih pintu taskbar. Nah, maka di bagian taskbar di bawah sini akan muncul Microsoft Word-nya. Nah, jadi kita bisa membukanya melalui taskbar. Nah, ini kameranya saya perkecil dulu. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara membuat dokumen baru. Nah, untuk membuat dokumen baru silakan pilih blank dokumen pada menu Home atau pilih langsung ke menu New. Nah, di sini sama ya, di Home ada, di New juga ada. Silakan pilih blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja kita yang sudah saya jelaskan pada kursus Word part pertama ya. Nah, kemudian kita atur dulu ukuran kertas. Nah, kita ingin menggunakan kertas apa? Umumnya di Indonesia itu ada kertas ukuran A4 dan juga folio. Nah, folio itu F4. Folio dengan F4 itu sama saja. Tapi hati-hati kawan-kawan. Nah, folio dan F4 itu tidak sama dengan legal. Nah, biasanya pada komputer itu belum tersedia kertas folio atau F4, adanya itu legal. Nah, untuk mengatur kertas masuk ke menu layout, kemudian pilih size. Nah, di sini Word saya menggunakan bahasa Inggris, jadi mohon maaf kalau yang Wordnya menggunakan bahasa Indonesia, silakan menyesuaikan saja. Nah, setelah masuk ke menu size, kemudian pilih kertas di sini. Ada A4 ataupun F4 atau folio. Nah, bila belum ada ukuran kertas F4-nya, kita bisa menambahkannya di menu More Paper Size. Nah, kemudian di sini ketikkan saja untuk kertas F4 atau folio itu biasanya adalah 21,59 kali 30 berapa, 33 ya kalau tidak salah, 33,02. Kita coba lihat dulu di sini karena saya sudah ada, jadi saya lihat dulu ukurannya berapa.
Nah, betul ya, 21,59 kali 33,02 cm. Kemudian tekan OK. Nah, maka di sini ukuran kertas yang akan kita gunakan adalah F4. Nah, kemudian di sini kita mengetik sembarang. Nah, silakan jika kawan-kawan sambil mengikuti, silahkan membuat sebuah dokumen seperti saya ya. Silakan ketik apa saja di sini. Nah, ini saya sudah mengetiknya. Nah, untuk memperbesar layar seperti ini, kita bisa menggunakan fitur zoom in dan zoom out ya, yang ada di bawah sini. Atau bisa juga dengan cara menggulir mouse dengan sambil menekan tombol kontrol. Nah, ini adalah hasil ketikan kita. Nah, kemudian kita akan menyimpan dokumen ini. Untuk menyimpan dokumen, kita masuk ke menu file, kemudian pilih save. Nah, kemudian kita taruh di mana dokumen ini akan diletakkan. Misalkan di data D. Nah, kemudian kita beri nama dengan nama file yang kita inginkan. Nah, misalkan di sini saya akan beri nama kursus 1 ya, kursus 1. Kemudian di sini ada save as type. Nah, di sini ada berbagai macam jenis file ketika kita menyimpan di Microsoft Word. Ada Word dokumen, ada Word Macro Enable dokumen, ada Word 97 2003 dokumen, ada Word template, Word Macro dan lain sebagainya. Nah, ini silakan kawan-kawan cari tahu sendiri di internet tentang perbedaan file-file tersebut. Nah, di sini saya sarankan pilih Word dokumen saja. Nah, kemudian pilih save. Nah, maka file tadi akan tersimpan di data D. Oke, itu adalah cara membuka Word dan juga cara membuat dokumen baru. Nah, untuk menutup Word kita tekan silang atau close. Nah, sekarang bagaimana cara membuka dokumen Word yang sudah ada di file komputer kita? Oke, misalkan saya akan membuka dokumen yang sudah saya buat tadi ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke File Explorer atau Windows Explorer. Nah, di sini sudah ada di taskbar Windows Explorer-nya. Kalau tidak ada, silahkan masuk lagi ke menu Start. Kemudian masuk ke pencarian dan ketikkan di sini Explorer saja ya. Karena kalau di Windows 7 itu namanya masih Windows Explorer. Kalau di Windows 10 itu namanya adalah File Explorer. Intinya sama saja, ini adalah perangkat pengolah file. Nah, kemudian kita klik OK. Kita fullkan dulu. Nah, tadi kita simpan di D ya. Jadi di sini. Nah, pada disk PC itu ada berbagai macam folder ya. Di sini ada local disk C, ada data D, dan juga di sini ada SD card. Nah, karena saya menyimpannya di data D tadi di sini, jadi kita masuk ke data D. Kemudian kita cari ke bawah. Nah, ini dia kursus 1 doc. Nah, formatnya itu docx. Ada format Microsoft Word itu ada yang docx, ada yang doc, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan buka file ini dengan cara double klik pada mouse. Nah, kemudian kita pilih aplikasi yang akan kita buka, yang akan kita gunakan untuk membuka. Nah, kemudian kita pilih software yang akan kita gunakan untuk membuka file ini. Jadi kita pilih Word. Nah, di sini centang saja always use this app to open the docx files. Kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya.
Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita sudah buka. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menggandakan file yang sudah kita buat, tetapi kita tidak ingin menghapus file lamanya. Nah, misalkan maksudnya seperti ini. Saya kan tadi sudah membuat sebuah file dengan tulisan seperti ini ya. Kemudian, nah, kita akan tambahkan lagi kata di bawahnya ini. Semoga sehat selalu ya. Nah, kemudian bagaimana cara supaya kita membuat dua file, di mana file yang pertama itu tidak kita hapus. Nah, seperti ini caranya. Masuk ke menu file, kemudian pilih save as, kemudian pilih lagi folder yang ingin kita letakkan file tadi. Kita pilih D saja, kita pilih D lagi. Nah, kemudian kita beri nama kursus 2. Nah, untuk jenis filenya pilih Word dokumen dan kemudian pilih save. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini, maka akan ada dua file di mana yang kursus 1 ini belum kita edit. Sedangkan yang kursus 2 ini sudah kita edit. Oke, kita akan buka dua-duanya ya. Nah, ini adalah yang kursus 1. Kemudian yang kursus 2 sudah ada semoga sehat selalu. Nah, jadi file yang pertamanya itu tidak terhapus. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyimpan perubahan yang sudah kita buat? Nah, misalkan di sini saya tambahkan lagi katanya, apa kabar? Nah, tadi kan cuma sampai semoga sehat selalu, dan sekarang ditambahkan dengan kata apa kabar. Nah, kita cukup tekan Ctrl S pada keyboard atau masuk ke menu file dan pilih save. Nah, maka filenya akan berubah. Kita coba buka lagi di kursus 2. Nah, maka sudah berubah menjadi seperti ini karena sudah kita save. Kalau tidak kita save itu tidak akan berubah. Nah, misalkan ya, semoga baik-baik saja. Nah, di sini kita sudah mengetik, kemudian kita close dan tidak save. Nah, tapi biasanya ketika kita belum menyimpan dokumen ini, maka akan ada peringatan di mana ada pilihan untuk menyimpan atau tidak menyimpan dokumen ini. Nah, kalau cancel itu kembali. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin menyimpan pilih save, dan kalau tidak ingin menyimpan pilih don't save. Nah, karena saya tadi pilih don't save, maka ketika kita membuka file ini lagi, hasilnya belum berubah. Oke, kita akan lihat. Nah, semoga baik-baik sajanya itu belum ada di sini ya. Nah, oke, kemudian yang terakhir sebelum video ini selesai, bagaimana cara membuka Microsoft Word secara online ketika di komputer kita tidak ada software atau aplikasi Microsoft Word. Nah, sebenarnya kita itu bisa mendapatkan Microsoft Word secara offline, itu bisa dari mendownload dari internet ataupun membelinya di penjual-penjual resmi ya. Di online juga banyak, atau bisa juga download langsung di situs resminya, tapi itu berbayar. Nah, sebenarnya beli juga sama kan, kita membeli itu berbayar. Nah, ada pula kadang-kadang orang itu ada yang menggunakan Word versi crack ataupun yang sudah dimodifikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu silahkan, tidak apa-apa kalau kalian mau menanggung resikonya sendiri, karena yang namanya membuat aplikasi atau software itu kan membutuhkan biaya dan tenaga ya. Jadi wajar saja kalau mereka itu ingin mendapatkan uang dari para pengguna Microsoft Word. Nah, biasanya kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi crack itu akan beresiko pada komputer kita, seperti terkena virus ya, walaupun ada juga yang aman ya. Tapi saya peringatkan saja, semoga aman-aman saja ya,
buat yang menggunakan Microsoft Word versi crack. Nah, kalau saya ini masih menggunakan Microsoft Word trial selama 30 hari dan saya belum menggunakan Word versi resminya. Nah, jadi ketika saya membuka tadi ada peringatan ya. Oke, nah untuk membuka Word secara online kita bisa masuk ke situs office.com. Sebenarnya di channel Webpop Media Tech saya juga pernah membuat tutorial cara membuka Microsoft 365 secara online. Nah, kemudian di sini ada mendaftar versi gratis Microsoft 365, kita klik saja. Ini mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan karena sinyalnya ini agak sedikit susah ya kalau membuka versi online, karena saya menggunakan sinyal WiFi dan WiFi-nya sedang sedikit gangguan pada malam hari ini. Jadi mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Untuk membuka Microsoft Word secara online saya tidak jelaskan, mohon maaf. Nah, karena sudah dijelaskan juga pada video di Webpop Media Tech bagaimana cara membuka Office secara online. Nah, di Microsoft 365 ya, dimana Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya itu dia gabung ke dalam satu software yang bernama Microsoft 365. Oke, demikian, semoga kursus kedua ini sedikit bermanfaat. Kita akan lanjut di kursus Word part ketiga yang akan membahas lebih mendalam tentang bagian-bagian dari menu-menu. Nah, terutama saya akan jelaskan dulu pada bagian pengaturan dulu ya nantinya ya, di bagian option. Nah, option itu akan sangat bermanfaat sekali ketika kita men-setting sebuah program Microsoft Word untuk melakukan pekerjaan atau sebelum melakukan pekerjaan. Oke, demikian dari saya Bayu Badrasahara dari Webpop Media Tech. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dan terima kasih.